Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bulan ini, yaitu mengapa menolak kremasi. Mengapa menolak kremasi? Nah, pembakaran simbol penghukuman. Kremasi, tentu ini adalah sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Bahkan ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah atau yang sangat umum di dalam kehidupan kita sekarang ini. Di mana orang-orang yang telah meninggal, tubuhnya atau mayatnya akan dibakar sampai habis, bahkan sampai menjadi debu. Nah, ada berbagai alasan orang-orang melakukan kremasi. Mungkin orang-orang di luar sana mereka beralasan menganggap bahwa kremasi ini adalah jalan yang mudah bagi mereka. Mereka tidak perlu untuk menguburkan, mereka tidak perlu untuk merawat kuburan, atau bahkan ada juga yang memberikan alasan bahwa mereka melakukan kremasi oleh karena tempat kuburan sudah tidak memadai lagi. Dan dengan alasan-alasan yang demikian, maka banyak orang yang memilih untuk melakukan kremasi daripada menguburkan mayat orang yang sudah meninggal. Nah, sangat menyedihkan kita melihat ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya kita bisa pahami karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi bahkan di kalangan orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa diri mereka Kristen, bahkan gereja-gereja banyak yang menyetujui atau bahkan melakukan tindakan kremasi ini. Nah, mereka mencari alasan, mereka beralasan bahwa karena di dalam Alkitab mereka katakan tidak ada perintah yang secara langsung mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkremasikan mayat yang sudah meninggal. Tidak ada perintah atau larangan dengan begitu jelas yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkremasikan mayat yang sudah meninggal. Nah, dengan alasan-alasan ini mereka mengatakan bahwa kremasi boleh saja kita lakukan. Bahkan gereja-gereja juga menyelenggarakan tindakan-tindakan kremasi. Namun, Bapak Ibu perlu kita ketahui memang Alkitab tidak secara eksplisit atau secara langsung memberikan larangan. Tetapi dari prinsip-prinsip yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Alkitab sendiri atau kita harus menolak kremasi. Nah, di minggu-minggu sebelumnya di Sunset Gospel Hour kita sudah belajar mengenai beberapa alasan mengapa kita menolak kremasi. Yang pertama, karena kita melihat bahwa contoh-contoh orang-orang percaya di dalam Alkitab, ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan. Mereka tidak berpikir untuk mengkremasikan mayat yang sudah meninggal, tetapi mereka menguburkan. Lalu kita juga telah diberitahukan melalui firman Tuhan, karena dengan menguburkan ada pengharapan, ada penghargaan terhadap tubuh, terhadap mayat, penghargaan terhadap tubuh yang sudah meninggal. Nah, kita tahu apa yang terjadi ketika mayat dikremasi, akan dibakar. Apakah ini bentuk penghargaan? Tidak. Lalu kita juga telah belajar mengapa kita menolak kremasi, yaitu karena ada pengharapan kebangkitan tubuh nantinya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, di sore hari ini fokus kita adalah
mengapa kita menolak kremasi, yaitu karena pembakaran adalah simbol dari penghukuman dari Tuhan. Pembakaran adalah simbol penghukuman. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 25. Di sini firman Tuhan berkata, "Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Nah, kalau kita tidak melihat di dalam konteks peristiwa ini, kita tidak akan bisa memahami dengan baik apa maksud daripada firman Tuhan ini. Nah, kita tahu bahwa cerita firman Tuhan ini yaitu mengenai Akan yang tidak taat kepada perintah Tuhan ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dan mereka merebut kota Yeriko, kota pertama di tanah perjanjian. Dan Tuhan telah tetapkan, perintahkan bahwa segala sesuatu, barang-barang jarahan itu harus diberikan, harus dimusnahkan, diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh kamu ambil untuk menjadi kepunyaanmu sendiri. Tidak boleh kamu ambil untuk menjadi milikmu. Nah, ini adalah perintah yang Tuhan berikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan? Ketika dia melihat jubah yang bagus, ketika dia melihat emas, dia mengambilnya, dia menyembunyikan di bawah tendanya. Bentuk ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Oleh karena ketidaktaatan ini, maka mendatangkan celaka bagi orang-orang Israel. Sehingga ketika mereka mau merebut kota selanjutnya, kota Ai, yang lebih kecil daripada kota Yeriko, mereka kalah. Mereka dikalahkan oleh karena dosa Akan ini. Lalu Tuhan berkata, setelah mereka kalah, Yosua meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua, apa yang harus dia lakukan. Maka Yosua mengikuti perintah Tuhan, maka dia menanyakan satu persatu, sampailah dia kepada Akan. Jadi menemukan bahwa Akan telah berbuat dosa dan telah tidak taat kepada Tuhan, maka seluruh orang Israel menanggung akibat. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua kepada Akan ini dikatakan, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh orang Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api. Nah, kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, kata dibakar di sini yaitu berasal dari kata saraf yang memiliki makna bahwa dibakar seluruhnya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tinggal. Ya, dibakar sampai habis. Nah, ini merupakan bentuk daripada hukuman Tuhan atas ketidaktaatan. Karena dia tidak taat kepada Tuhan, maka sebagai hukumannya dia dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sehingga ketika Yosua melakukan semuanya ini, maka amarah Tuhan itu reda dan Tuhan kembali memimpin umat Israel. Penghukuman Tuhan atas ketidaktaatan melalui api, kita juga bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal 21 ayat 9. Di sini Tuhan juga memberikan perintahnya atau memberikan hukumannya kepada orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya.
Imamat 21 ayat 9 firman Tuhan berkata, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya. Apa yang harus dilakukan? Dan ia harus dibakar dengan api. Jadi ini adalah perintah Tuhan untuk menjaga kekudusan daripada para imam yang melayani di rumah Tuhan. Bahkan dari keluarganya mereka harus menjaga agar mereka bisa tetap suci, kudus. Dan khususnya imamat berbicara tentang Imam Harun dan anak-anaknya. Dan dia mengingatkan mereka, apabila anakmu perempuan membiarkan kehormatannya, artinya melakukan sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan dengan bersundal dikatakan, maka ia telah melanggar kekudusan ayah. Dan apa hukumannya? Ia dibakar dengan api. Artinya dibakar dengan api seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Lalu kita juga melihat di dalam kitab Imamat 20 ya, 21 ayat 20, Imamat 20 ayat 14 firman Tuhan. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Nah, ini adalah kembali perintah Tuhan diberikan kepada orang-orang Israel untuk menjaga kekudusan umatnya. Jikalau ada seorang laki-laki yang mengambil anak perempuan beserta ibunya, menikahinya. Dan apa yang Tuhan katakan? Ini adalah perbuatan yang mesum. Dan hukuman apa yang akan didapat? Dan ia dan kedua perempuan itu harus dibakar. Dibakar seluruh-luruhnya. Akan sampai menjadi debu. Nah, ini adalah beberapa petunjuk yang Tuhan berikan mengenai bahwa pembakaran merupakan simbol daripada hukuman Tuhan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Nah, kita juga melihat bagaimana Tuhan sendiri yang menghukum orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya. Di dalam Bilangan pasal 16 ayat 35. Bilangan pasal 16 ayat 35 firman Tuhan berkata, lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Nah, tentu konteks daripada firman Tuhan atau ayat ini berbicara tentang orang-orang Bani Korah. Mereka yang menentang kepemimpinan daripada Musa dan Harun yang Tuhan telah tetapkan. Oleh karena mereka mau men-challenge atau mau menentang segala perintah yang diberikan oleh Musa sebagai pemimpin mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di sini Tuhan sendiri yang bekerja. Oleh karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja. Lagi keluarlah api yang berasal dari Tuhan. Jadi ini bukan lagi berasal dari orang-orang Israel, tapi dari Tuhan sendiri. Lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Hukuman Tuhan kepada orang-orang yang melanggar firman, yang tidak taat kepada perintahnya melalui api. Pembakaran kita melihat di sini sebagai simbol daripada hukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu kita melihat juga di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 1.
Bagaimana Tuhan sebenarnya tidak senang kepada orang-orang yang melakukan pembakaran. Dikatakan beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi orang-orang Moab ini, oleh karena ketidaksukaan mereka kepada orang-orang Edom, bahkan orang yang sudah mati, Raja Edom itu sendiri sudah mati, mereka bakar, bahkan tulang-tulangnya pun mereka bakar sampai menjadi kapur. Nah, apa filosofi daripada orang, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini? Bahkan mereka juga membakar tulang-tulang musuh-musuhnya. Nah, karena bagi mereka bahwa dengan membakar tulang-tulang atau mayat sampai habis, mereka mau mengatakan bahwa orang ini sudah berada di bawah hukuman selamanya. Tidak ada lagi pengharapan untuk kebangkitan bagi dirinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Moab kepada Raja Edom ini, dia membakar bahkan tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Dengan tujuan, dengan harapan bahwa dengan melakukan demikian, maka tidak akan ada lagi harapan bagi orang yang sudah dibakar untuk bangkit kembali. Nah, dari beberapa ayat ini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada, orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya melalui api. Simbol daripada penghukuman ini melalui api, yaitu dia dibakar dengan api. Dan semua yang kita lihat di sini merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun ada satu isu yang kita bisa temukan, dan bahkan orang-orang gereja-gereja membuat alasan bahwa sebenarnya kita boleh melakukan kremasi. Karena kremasi bukan, pembakaran bukan sebagai simbol penghukuman. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 11 sampai 12, di sini kita melihat cerita bagaimana orang-orang juga membakar mayat daripada Yonatan anak Saul. Dan dia kan orang percaya. Tapi bagaimana dia juga bisa dibakar? Dan banyak sekali orang-orang memakai ayat ini untuk berargumentasi bahwa kremasi itu sebenarnya bukan simbol daripada penghukuman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kembali seluruh daripada pasal 31 dari 1 Samuel, kita akan menemukan sebuah kebenaran. Bahwa ternyata apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Nah, sekilas kalau kita membaca ayat ini merujuk kepada kremasi, ya kan? Karena dikatakan membakar mayat-mayat, termasuk juga Yonatan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat ke-13, di sini konsepnya berbeda. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Nah, jadi membakar di sini bukan dalam artian bahwa sama seperti mengkremasi, bahwa dibakar habis bahkan tulang-tulangnya. Tapi di sini orang-orang Yabes Gilead
mereka mengambil tulang-tulang daripada Saul, anak-anaknya, dan mereka menguburkan. Nah, seringkali orang-orang yang memakai ayat 11-12 ini, mereka tidak memberikan atau tidak melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengambil daripada ayat ini untuk mendukung argumen mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab jelas memberitahukan kepada kita bagaimana bahwa pembakaran itu merupakan simbol daripada penghukuman. Dan yang nantinya di akhir zaman kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya juga akan dibakar di dalam api neraka yang kekal selamanya. Simbol atau gambaran daripada hukuman dari Tuhan bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, melihat hal-hal di atas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita rela membiarkan orang-orang yang kita kasihi melihat meskipun hanya mayatnya saja dibakar sampai habis? Tentu kita sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang yang beriman, kita tidak akan melakukan hal yang demikian. Kita tidak akan melakukan kremasi, tapi kita akan memilih untuk dikuburkan. Karena inilah yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap pada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Terhadap orang-orang yang sudah meninggal atau bahkan orang-orang yang kita kasihi, ambil sebuah ketekatan hati untuk menguburkan daripada mengkremasi. Jadi kiranya Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan lebih baik lagi, dan bahkan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bantulah kami untuk bisa hidup selalu terus taat kepada perintah Tuhan, khususnya perihal mengenai kremasi yang saat ini sudah begitu umum di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami umat-Mu untuk tetap terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.